Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baiklah, pada konten kali ini saya akan bercerita ada dua hal ya yang mengganggu dalam ternak burung puter yang ada di peternakan saya ini ya. Ya, semula burung puter ini ada di lantai 3 ya, di tempat jemuran ya, tempatnya kecil, ukurannya 3 kali 6 meter ya. Karena kapasitasnya sudah over, sudah banyak, maka burung puter ini dipindahkan ke lantai 2 ya. Posisi ini ada di lantai 2 di depan ya. Kemudian pada awalnya ini tidak ada gangguan ya, sebetulnya gangguan yang riskannya dari gangguan yang satu ya, tetapi sekarang ini gangguannya semakin nampak gitu ya, seperti merusaknya nih, seperti ini tuh ujung dari tampa ini ya. Nah, ke ujungnya ini ya, seperti ini kerawak semua tuh ya, digigitin ya. Gangguan yang pertama adalah gangguan burung hewan tikus ya, hewan tikus. Ini tatakan yang pertama ya yang dirusak. Tatakan yang kedua nih yang dirusak tuh. Nah, ini ya dirusak juga, digigitin sampai bolong begini ya. Ini pojokannya, mungkin dia supaya bisa masuk dan mencari makanan di dalamnya ya. Kedua, yang ketiga sama ya, keruak juga nih ujung-ujungnya tuh ya. Ini keruak juga ya, digigitin. 3. Kemudian yang keempat ini ya, ini bolong juga, digigitin ya. Tikusnya agak kecil, tikus ningning ya. Yang ketiga, kemudian yang ada yang sini juga ya, yang digigitin nih. Yang ini ada yang digigitin sama nih digigitin juga, keruak 5 ya. Kemudian 6-nya yang ini digigitin juga sama nih. Ini rusak sama sekali ya. Ini juga sama pojok-pojokannya supaya dia bisa ngambil makanan dari tampah ini ya, dari makanan yang jatuh gitu ya. Kemudian yang ini ya, hampir semua tampah kotorannya ini digigitin ya. Jadi hama yang pertama ya, yang pengganggu yang pertama ini adalah hewan tikus ya. Hewan tikus ini ya melubangi tampah kotorannya ya, untuk buat menampung kotorannya, dilubangin sehingga rusak lah ya pojokan-pojokan dari setiap tampah kotorannya itu ya. Yang kedua itu hama burung gereja ya. Hama burung gereja yaitu memakan makanan yang ada di dalam sangkar ini ya. Ini kan bisa masuk 2 jari ya. Jadi burung gereja bisa masuk ke dalam kandang ini, karena kandang ini tadinya kan buat kucing ya, sehingga burung gereja pun bisa masuk lewat celah-celah yang lebar ini. Sementara untuk celah-celah yang ini tidak bisa masuk ya. Jadi itulah ya gangguannya. Pertama, tikus ya merusak tampah untuk tampah makanannya. Yang kemudian selain merusak juga mencuri makanan-makanan yang ada di dalam tempat makanan ini ya. Jadi makanan juga ini dicuri ya. Makanya kalau mau malam ini tidak boleh diisi dengan makanan, karena percuma ini menyediakan sama dengan menyediakan makanan buat tikus ya. Yang kedua, hewan burung gereja ini
ya mengambil makanan-makanan dari tempat makanan yang ini ya. Makanan ini kan terdiri dari millet ya, terutama millet, kemudian gabah ya, beras merah itu yang dimakan ya, kemudian menir beras putih itu yang dimakan. Sementara untuk jagungnya enggak ya, jagungnya itu utuh ya, utuh. Kalau gabah itu dimakan ya oleh burung-burung gereja ini ya. Makanya ya untuk antisipasinya, terutama untuk tikus ini yang merusak tempat-tempat kotorannya, saya barusan membeli paket ya, baru datang paketnya untuk racun tikusnya, dan dicoba untuk diramu ya dengan biji-biji yang lainnya. Semoga nanti hama tikusnya itu tidak merusak kandang ya, tidak merusak kandang, kemudian tidak merusak juga mengambil makanan-makanannya ya. Ini makanannya yang ini habis ya, biasanya masih ada gitu ya. Kalau misalnya tikusnya nggak ada itu, sebelum tikusnya menjarah makanan ini biasanya ada nih masih ya. Kalau kandang-kandang yang tidak bisa dilalui oleh tikus ini masih ada tuh ya, makanannya masih ada ya. Makanannya masih ada. Nah, kalau tikusnya bisa masuk, makanannya habis ya, sehingga jatah untuk burung seharian itu ya habis dimakan tikus ya. Kendalanya itu ya. Makanya dengan racun tikus itu nanti diracik ya. Semoga hama tikusnya ini tidak mewabah ya. Sebetulnya masuk tikusnya itu dari rumah tetangga ya, yang sebelah sana ya. Karena di tembok rumah yang sebelah timur yang berbatasan dengan tetangga itu dia nanam sirih ya. Sirihnya ke atas sampai lantai 2 di tembok saya numpang. Jadi ada jalan buat tikus untuk merembet ke sini ya. Sehingga ketika malam misalnya saya intip pernah ya, jadi tikusnya larinya ke sana semua itu, nggak ke pinggir yang sebelahnya lagi, enggak. Jadi yang ada pohon sirihnya itu mungkin jadikan base camp tikus di situ ya. Jadi ya walaupun tidak memakan burungnya ya, memangsa burungnya atau anak burungnya, tetapi merusak ya perlengkapan kandang dengan makanannya juga ya. Kemudian kotorannya juga kalau pagi banyak ya, kotoran tikusnya. Berikut juga burung gereja ya. Bahkan tikus ada yang menggali di pot ini nih, seperti ini nih, menggali di sini. Tuh ada lubang ini, ke sini. Ini kalian dari sini nih ya. Nah, jadi tikusnya ke sini larinya nih, ke sini. Nanti ke ini sini atau lewat pinggir sono ya, ke rumah yang tetangga yang ada pohon sirihnya itu ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan dikasihnya makanan yang ditaburin dengan racun tikus ini ya, hama tikusnya nanti tidak mewabah ya. Bahkan tanaman di bawah pun yang diepot ya, yang sono kayak tanaman jahe, kunyit ya, kencur sama digali juga ya, digali juga. Jadi ya itulah ya hamanya yang perlu kita waspadai. Dan hamanya itu perlu kita berantas supaya ternak dan tanaman kita juga aman gitu ya. Itulah pemirsa ya. Ya mohon komennya dari pemirsa ya untuk memberantas hama tikus ini yang mengganggu kandang bagaimana. Selain dengan misalnya racun tikus, mungkin ada tips lain dari pemirsa ya, mohon sarannya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.